Assalamualaikum sahabat PHR. Hari ini saya akan membawakan kisah yang sering terjadi di masyarakat kita. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kisah ini dikirim oleh sahabat PHR yaitu Marwah, menceritakan tentang kisah sahabatnya. Tiga bulan yang lalu kami mengadakan reunian kampus. Setelah sekian lama tidak bertemu, kami bertemu kembali dan bernostalgia. Saling berbagi kisah dan pengalaman setelah kami kelar kuliah. Di usia kami yang rata-rata 35-an, kami masing-masing tergolong sudah mapan dengan profesi kami yang berbeda-beda. Dan semua dari kami sudah menikah. Ada yang sudah punya anak 1, 2, bahkan 3. Kalau aku sendiri alhamdulillah punya anak 2. Namun tidak dengan Arini sahabatku. Dia belum menikah di usia yang hampir kepala 4. Bahkan sepertinya pacar pun tidak punya. Pada saat reuni itu, Arini tidak berlama-lama terkesan menghindar dan minder. Setelah Arini pergi, aku dan keempat temanku akhirnya menceritakan Arini. Mereka juga teman Arini. Dulu sewaktu kuliah kita semua berteman akrab. Nama dari 4 temanku ini, Dewi, Ridwan, Yoga, dan Perdi. Kasian ya, kenapa dia belum menikah juga, tanya Perdi. Iya, padahal Arini itu tetap cantik loh, kayak artis Thailand. Kalau gua masih single, mau banget memperistri Arini, timpal Yoga. Sedangkan Dewi hanya diam menyimak saja. Gimana kalau kita comblangi Arini? Ide itu tercetus begitu saja dari pikiranku. Teman-temanku pun setuju. Iya, kita cariin calon suami yang baik, mapan buat Arini, kata Perdi. Gue punya teman yang masih single. Dia baik, mapan juga. Kalau buat Arini cocok banget. Ganteng pula nih teman gue, kata Ridwan bersemangat. Oke, ayo kita laksanakan. Coba minta fotonya Arini Marwah buat ditunjukin ke temen gue. Kalau si Aldi setuju, ntar gue konfirmasi ya, buat ajak si Arini, kata Ridwan. Setelah pertemuan itu beberapa hari kemudian, Ridwan telepon. Mar, gue dapat kabar baik nih. Si Aldi mau dicomblangin. Wah, syukur deh. Aku mau coba hubungi Arini ya. Oke, gue tunggu kabar selanjutnya. Setelah mendapat kabar baik itu, aku mencoba bicara dengan Arini menawarkan niat baik ini. Karena sedang tidak dekat dengan siapapun, ia pun setuju. Lalu aku mengirimkan nomor Arini kepada Ridwan agar kemudian dikasihkan kepada Aldi. Seminggu setelah itu, Ridwan mengajak aku dan ketiga temanku yang lain berkumpul. Kami pun janjian di coffee shop. Gua dimarah-marahin si Aldi, gak tahu kenapa, ucap Ridwan membuka pembicaraan. Lah, kenapa emangnya? Gak suka dicomblangin si Arini? Loh, bukannya dengar-dengar udah setuju, timpal Yoga. Entahlah dia datang ke rumah gue marah-marah katanya. Bisa-bisanya dia gue comblangin sama wanita tua jelek banget. Hah? Mata lu kelilipan kali. Si Arini itu cantik di mata gue. Bahkan awet muda kayak usia 25 tahunan, jawab Perdi. Gak tahu, pokoknya jadi mereka ceritanya kencan. Terusnya begitu, si Aldi bilang si Arini kayak nenek-nenek serem. Bisa-bisanya dijodohin sama dia. Dia langsung pergi ninggalin Arini.
Malu takut ada teman kantornya yang lihat. Ih, anjir, kasihan si Arininya dong, kata Yoga. Bisa-bisanya tuh cowok ya, gak hargain banget. Gimana sih temen lu itu, Rid? Aku emosi banget tahu Arini digituin. Gak enak juga sama Arini, karena kita udah berusaha nyomblangin, sedangkan Dewi hanya diam saja menyimak. Saya masih gak habis pikir. Kok Arini cantik begitu dikatain nenek-nenek, ucap Perdi. Kayaknya ada yang salah tuh di mata cowoknya, bela Yoga. Yang bermasalah itu Arini, ucap Dewi yang mengejutkan kita. Dari tadi dia hanya diam saja, sepertinya dia tahu sesuatu. Hah, maksudmu apa, Wi? Dia dinikahkan dengan Nisan, ada cowok yang sakit hati sama dia. Lalu terjadilah begitu, cowok itu datang ke dukun biar Arini gak laku, penjelasan Dewi. Kita hanya mengangguk-ngangguk percaya. Dari kita kuliah memang dia bisa meramal dengan kartu tarotnya, seorang cenayang keturunan neneknya. Tapi kalau gue lihat biasa aja ya, gak seperti yang si Aldi tuduhkan kalau Arini kayak nenek-nenek. Cantik begitu, natural malah. Kalau penglihatan kalian sebagai cowok gimana? Tanya Ridwan kepada Perdi dan Yoga. Ya sama, di mata gue juga Arini itu cantik, gak ada yang berubah dari dulu, bahkan makin cantik. Iya, kalau kalian akan melihat Arini biasa, tapi kalau ada orang yang mau niat baik, mau memperistri, akan melihatnya seperti nenek-nenek biar gak jadi, kata Dewi. Oh, jadi gitu ya, masuk akal juga sih. Tapi sepertinya Arini gak mungkin deh nyakitin cowok, ucapku, karena aku mengenal Arini. Meski dia populer waktu di kampus, dia gak sombong. Gue jadi ingat ada yang naksir Arini namanya Endro. Gue denger cintanya ditolak, kata Yoga. Oh, si Endro itu? Pantaslah Arini nolak. Gak masuk kriterianya dia. Si Endro itu kan anak mami yang manja. Sedangkan Arini wanita mandiri. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita memutuskan datang ke rumah Arini untuk meminta maaf. Untung Arininya lagi ada. Seperti biasa Arini menyambut kami dengan antusias dan ceria. Setelah ngobrol bercanda receh, ngemil, lalu kami pun menjurus ke obrolan yang serius. Rin, kita mau minta maaf atas nama Aldi, kata Ridwan mewakili kami semua. Ah, gak apa-apa, udah biasa kok, jawab Arini dengan santai. Aku bisa memahami, ia menahan banyak hal, namun sekuat mungkin dia berusaha tegar. Dengan iseng kemudian kami minta diramal dengan kartu tarot Dewi. Gak ada yang aneh pada kami semua, hanya karir rumah tangga yang akan naik turun, tetapi itu bagian dari hidup. Namun hal yang mengejutkan saat giliran Arini, dia mendapatkan kartu setan.